Ada Allah yang menolong kita. Ada Allah. Pertolongan Allah takkan pernah datang terlambat. Demi Tuhan Ka'bah aku telah berjaya, kata sahabat. Mereka akan berada la yamutu wa la yahya. Tidak hidup dan juga tidak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kejayaan, kesuksesan manusia dunia dan akhirat hanya dalam mengamalkan agama Islam dengan sempurna. Sehingga diumpamakan seperti satu ekor hewan. Katakan itu hewannya, kata alim ulama, ikan, yang telah Allah berikan ketetapan kebahagiaannya hanya dalam air. Semakin dalam dia tinggal dalam sebuah air, dalam sebuah tempat yang diisi dengan air, maka dia akan bahagia. Begitu juga diumpamakan alim ulama, kebahagiaan burung-burung adalah di alam bebas, dengan terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Dia akan bahagia. Sehingga jika burung ini ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sangkar, walau sangkarnya terbuat dari emas tapi tak bebas, dia tak akan bahagia. Begitulah hadirin perumpamaan kata alim ulama, bahwasanya manusia ini akan bahagia, khususnya manusia, bahkan juga jin. Dia akan bahagia, dia akan berjaya, dia akan sukses apabila mengamalkan agama Islam dengan sempurna. Siapa mereka itu hadirin yang telah sukses berjaya? Itulah para sahabat. 124.000 para sahabat hadirin telah sukses, telah mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Walaupun kita dengar mereka ini ada yang tersiksa, ada yang menderita gara-gara mengamalkan agama. Sebagaimana satu orang sahabat di medan perang, dadanya telah ditombak orang kafir. Maka tombak pun telah menancap di dadanya. Lalu apa beliau katakan? Pustu wa rabbikal Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah aku telah berjaya, kata sahabat. Sehingga hadirin, ketika jasadnya ini telah ditombak oleh orang kafir ini, maka dia rubuh ke tanah. Tak lama kemudian jasadnya pun terbang ke langit, sehingga yang menembak ini pun masuk ke dalam Islam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nampak-nampaknya tersiksa, menderita, tetapi dia telah memperoleh kejayaan. Begitu juga sebagaimana Habib An-Nazar yang diceritakan dalam surah Yasin, Masya Allah. Ketika kaumnya telah merajamnya, melemparinya dengan batu sehingga dia mati
syahid di jalan Allah, maka telah Allah kabarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hanya sebatas setakat dia menunjukkan saja kepada kaumnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Hanya itu kata-kata nasihat yang disampaikan oleh Habib An-Najjar ini kepada kaumnya. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan atas ajakannya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena perkataan ini hadirin kaumnya tidak suka, benci kepadanya, sehingga dia dirajam, mati, syahid. Allah telah kabarkan dia telah dimasukkan ke dalam syurga. Qila dukhulil jannah, kata Allah. Diperintahkan kepada dia menuju syurga. Dan dia telah mendapatkan kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, inilah yang dimiliki para sahabat. Mereka telah benar-benar menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada keyakinan. Bahkan keyakinan ini yang merupakan faktor utama, penyebab utama diterimanya seseorang di sisi Allah, baik daripada amalnya yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Sehingga dikatakan amal tanpa iman, kita beramal tanpa iman, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman hadirin? Meyakini segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Susah dari Allah, senang dari Allah. Kaya, miskin, semuanya, semua perkara-perkara datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, ketika para sahabat ini telah sempurna keyakinan di hati mereka, ketika ditanyakan berapa kaki onta, mereka tidak berani langsung menjawab. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Sampai seperti itu hadirin, mereka menafikan dirinya, mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit pun tak lagi yakin dengan apa yang mereka lihat. Karena sesungguhnya apa yang kita lihat hari ini hadirin, bukan itu yang sesungguhnya. Maksudnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi segala sesuatu yang kita lihat baik, ini buruk menurut Allah. Segala sesuatu yang buruk menurut kita adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, di hadapan mereka banyak keburukan-keburukan, banyak kebinasaan. Tetapi karena mereka yakin bahwasanya kebinasaan hanya datang dari Allah, mereka ketika itu hendak berangkat mendakwahkan agama, terhalang oleh sebuah bahrain lautan. Tak ada perahu, tak ada kapal untuk digunakan untuk menyeberang. Maka hadirin dengan keyakinan yang sempurna, mereka serahkan semua itu kepada Allah. Sehingga yang biasanya kuda berjalan di daratan, berjalan di lautan hadirin. La ilaha illallah. Sebagaimana hadirin Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah jelas-jelas api berada di hadapannya, dihidupkan, besar ini api. Lalu datang bantuan malaikat. Inilah dikarenakan kesempurnaan iman. Malaikat menawarkan bantuan supaya ini api dipadamkan dengan didatangkannya hujan, supaya didatangkan angin untuk menghembus daripada ini api. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang tak terkesan dengan bantuan makhluk. Karena dia paham bahwasanya makhluk ini bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah atas izin Allah. Takkan bisa makhluk ini walaupun dia malaikat, jin, bahkan berkumpul semua makhluk kata Allah dalam hadis qudsi untuk memberikan manfaat kepada satu orang makhluk. Maka jika Allah tidak berkehendak, maka manfaat itu tidak akan pernah berlaku. Terbukti hadirin Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an, tidak diangkat itu ayat Al-Qur'an. Karena ada juga ayat Al-Qur'an yang diangkat Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang lebih baik lagi. Tetapi ayat Al-Qur'an tersebut yang mengkisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api, diabadikan dalam Al-Qur'an.
bahwasanya Allah telah firmankan kepada api, "Qulna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, api berubah dingin seketika, tetapi tetap panas bagi orang yang di sekitarnya. Dalam waktu yang sama hadirin. Waktu yang sama, keadaan yang sama. Api yang sifatnya membakar tetap membakar. Sehingga api yang dikumpulkan telah menggunung banyaknya, telah habis terbakar menjadi debu. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah duduk di atas bara api dalam keadaan nyaman, sejahtera. Duduk di atas bara api hadirin. Bahkan tali yang mereka gunakan untuk mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam telah putus, habis terbakar oleh api. Tetapi sedikit pun bulu roma daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak disentuh oleh api. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah iman yang merupakan juga yang dimiliki oleh para sahabat. Sehingga ketika pun tidak ada makanan di rumah, mereka ini serahkan kepada Allah. Tak ada makanan di rumah, mereka datangi rumah Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah, meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu tidak ada makanan di rumahnya, maka ini kisaran gandum yang tak pernah, yang ketika itu tidak dihidupkan, hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lalu mengeluarkan gandum dari dalamnya. Ketika dibuka, tak ada gandum yang diolah di dalamnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat ketika dalam perjalanan mati untanya. Tiba-tiba mati. Setelah mati, maka sahabat Nabi ini pun memohon pertolongan kepada Allah. Salat 2 rakaat, untanya pun hidup kembali. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan salat. Yang hari ini banyak orang-orang menganggap sepele, menganggap salat ini hal-hal yang biasa, hal yang ringan-ringan saja, sehingga dengan ringannya orang Islam hari ini meninggalkan salat. Padahal kata Nabi, satu salat ditinggalkan dengan sengaja, dia akan singgah di neraka selama 1 hukum. 1 hukum sama dengan 80 tahun, kata Syekh Ilal Hijri rahmatullah alaih, satu orang tabi'in. Sama dengan 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan 1 hari di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah As-Sajdah dan juga surah yang lain, lamanya 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Sehingga 1 salat yang ditinggalkan hamba Allah, kata Nabi, dia akan singgah di neraka selama 28.800.000 tahun lamanya. 1 salat. Hari ini hadirin, berapa salat yang ditinggalkan umat Islam? Ada yang seminggu, sebulan, setahun, bahkan ada yang bertahun-tahun tak pernah menginjakkan kakinya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, Allah Maha Pengampun. Kalau hamba tersebut yang meninggalkan salat, maka Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya seluruh dosa Allah ampunkan, kecuali syirik. Maka oleh karena itu hadirin, mari kita sama-sama menjaga salat ini. Jangan sampai kita melalaikannya. Kata Nabi, barang siapa menjaga salatnya, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka Allah akan menyia-nyiakan. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dalam setiap waktu tersebut. Dari subuh hingga zuhur, zuhur asar, asar maghrib, maghrib isya, begitu seterusnya. Dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, salat ini juga mesti kita lakukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mesti disertai dengan ilmu. Salat ini tidak sama dengan puasa. Maksudnya apa? Kalau puasa kita boleh kentut. Kalau salat, ketika salat boleh kita kentut? Tak boleh. Sehingga hadirin, pentingnya ini ilmu. Tidak terjadi kejadian-kejadian yang terkadang lucu. Karena mungkin
kurangnya ilmu ketika dia berpuasa, dia takut untuk buang air, bukan buang air, dia takut buang angin. Dia sangka kalau buang angin batal nanti daripada puasanya, sehingga dia tahanlah mulai daripada bersahur sampai berbuka. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita pahami apa hal-hal yang membatalkan sholat. Tangan yang bergerak-gerak ini batal sholat. Terbuka aurat kecuali ditutup dengan segera. Sehingga hadirin, sholat yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat. Ada rukun di dalamnya yang kita laksanakan. Ada syarat sebelumnya. Pakaian mesti dipastikan, kata alim ulama. Jika pakaian dan makanan kita ini dari hal-hal yang haram, maka sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diumpamakan hadirin, ada satu orang musafir, badan telah berdebu, pakaian telah berdebu, rambut telah kusut, perut telah menempel ke pinggangnya saking laparnya. Dalam perjalanan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata alim ulama, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Inilah hadirin pentingnya ilmu. Jangan pula main hakikat saja. Ini punya Allah, ini adalah sayur-sayurnya Allah, ini adalah hewan-hewannya Allah. Semua disikat. Tanpa ada tanpa ada hukum-hukum Allah berlaku di dalamnya. Yang penting semua ciptaan Allah milik daripada hamba-hamba Allah. Tidak seperti itu hadirin. Karena kalau seperti itu keadaannya, gawatlah. Nanti istri tetangga menjadi istri kita lah jadinya. Masya Allah. Terletak di situ kendaraan itu punya Allah itu. Saya kan hamba Allah. Angkat terus, akhirnya terjadilah pertumpahan darah di dunia ini. Tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi hak-hak yang mesti kita tunaikan. Sedangkan kita dalam kehidupan dunia ini sedang diberikan ujian tentang penyembahan kepada Allah, berbakti kepada Allah, dan juga ujian antara kita sesama manusia. Mesti ada yang kita tunaikan, saling doa mendoakan, saling tolong menolong, saling membantu. Wa ta'alu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Maka hari akan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang paling banyak terjadi adalah bab daripada sesama manusia ini. Sehingga hadirin, hari ini manusia sudah dalam keadaan tidak lagi saling kasih mengasihi. Pada kata Nabi, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling caci mencaci, sudah saling merendahkan, menghinakan, saqatat min ainillah, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin, musibah-musibah yang menimpa kita ini, khususnya umat Islam, adalah dikarenakan di antaranya kurangnya kasih sayang di antara kita. Kurangnya saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi di antara umat Islam. Sehingga hadirin, umat Islam sudah menjadi rapuh. Pada dulu para sahabat, jangankan untuk saling menghormati, saling daripada menghargai, ketika sahabat ini telah terancam nyawanya di posisi medan perang, telah merintih kehausan, maka ketika satu orang yang datang membawa air minum kepadanya, karena dia merintih kehausan, ketika dia hendak diminumkan ini air, terdengar olehnya ada rintihan-rintihan orang-orang yang kehausan, maka dia berikan dengan isyarat bahwasanya berikanlah air itu kepada orang yang merintih kehausan tersebut. Sampai kepada sahabat yang kedua ini, hendak diminumkan, terdengar lagi ada orang yang merintih kehausan. Namanya posisi medan tempur, medan perang. Sampai di orang yang kedua, terdengar lagi ada orang yang merintih kehausan. Maka sahabat yang kedua ini pun mengisyaratkan agar diberikan ini air minum kepada saudara yang sedang kehausan, padahal dia pun sangat membutuhkan. Maka orang ini pun sampai kepada sahabat yang ketiga. Akhirnya sahabat yang ketiga ini pun telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
yang membawa air tadi kembali kepada orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua pun telah syahid dalam keadaan kehausan. Kembali kepada orang yang pertama pun telah syahid kehausan, hadirin. Demi mementingkan saudaranya, hadirin, rela kehilangan daripada nyawanya. Hari ini, hadirin, tak sampai seperti itu sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Kalau sampai seperti itu, begitu mulialah orang tersebut. Dia rela mati demi saudaranya. Hari ini, hadirin, untuk sekedar mengucapkan assalamualaikum pun sesama umat Islam telah berat. Dia ucapkan assalamualaikum kalau dia kenal. Kadang itu pun tak sempat. Kadang hanya pakai klakson saja. Kadang hanya dengan kata-kata lain. Tak sempat mengucapkan assalamualaikum. Apalagi membantunya ketika susah. Ini jarang terjadi. Padahal, hadirin, ini Islam sangat indah. Sangat dianjurkan bagi kita ini saling tolong menolong. Bahkan kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Bahkan, hadirin, bahayanya lagi saling daripada membuka aib. Pada kata Nabi, barang siapa membuka aib saudaranya, barang siapa menutupi aib saudara yang muslim, maka Allah tutupi aibnya. Sebaliknya, siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah buka aibnya. Bahkan dipermalukan di tengah-tengah keluarganya dengan aibnya itu. Berapa banyak, hadirin, hari ini, Masya Allah, yang telah menjadi pekerjaan yang paling menyenangkan membuka aib. Bahkan sengaja dibuat sosial media untuk membuka aib daripada setiap saudaranya. Sengaja dimasukkan, bahkan masuk ke Facebook, masuk ke YouTube. Ini aib-aib, supaya menyebar. Makin banyak orang yang tahu tentang aib saudaranya itu, makin senang dia. Masya Allah. Pada hari muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang yang diceritakan itu bukan hanya sekedar aib. Maksudnya aib ini yang dilakukan. Ternyata yang diceritakan ini pun fitnah. Tidak benar adanya. Kata Nabi, barang siapa yang menceritakan keburukan saudaranya, maka itu namanya, dosanya adalah ghibah. Ghibah ini sama dengan memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Begitulah, hadirin, keadaan orang yang menceritakan saudaranya, menceritakan keburukan saudaranya, seakan-akan dia telah memakan bangkai saudaranya ini dalam keadaan telah mati, hadirin. Maka oleh karena itu, hadirin, perlunya kita meluruskan niat dalam setiap kita beramal. Kita beramal ini adalah semata-mata karena Allah. Maksudnya bukan berarti kita, kalau memang bukan karena Allah, untuk apa kita beramal? Bukan seperti itu, hadirin. Tapi hendaklah dalam setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, kita lakukan semua itu semata-mata karena Allah. Sebagaimana juga ikrar kita dalam doa iftitah dalam salat kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, wa mahyaya, ibadahku dan hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin. 5 kali dalam salat 5 waktu kita baca ini ikrar sebagai doa iftitah, bahwasanya kita ini salat, kita beribadah, kita hidup dan mati semata-mata karena Allah. Maka, hadirin, perlu kita ini bahkan sangat penting meluruskan niat. Apalagi kata Nabi, innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas, semata-mata mengharapkan keriduannya. Begitu juga, hadirin, Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa. Walaupun kita mungkin pesek, seperti saya ini pendek, Masya Allah. Bukan ini yang Allah pandang. Harta tidak ada, kemana-mana jalan kaki, pakaiannya pun itu-itu aja, Masya Allah. Tak dikenal, tak ada pangkatnya, kulitnya pun tidak putih, bahkan hitam, banyak pula korengan-korengan lagi, Masya Allah. Ada kurap-kurapnya. Bukan ini yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Walaupun dia kurap-kurapan, ada kudis-kudisnya, kalau ada iman dan amal dalam dirinya, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ini hadirin orang banyak sibuk memperhatikan daripada kulitnya. Supaya bersih, wajahnya supaya ganteng. Dan dia beranggapan inilah kemuliaan. Inilah kemuliaan. Kalau sudah ganteng, tampan, kaya, inilah kemuliaan. Pada hadirin tak lama lagi walaupun tampan, walaupun kaya, dia akan dibungkus dengan kain kapan. Kapan itu terjadi? Kalau enggak hari ini mungkin besok. Kalau enggak besok lusa. Kalau enggak lusa itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa pun mati, semua akan mati. Kalau sudah mati jadi jenazah. Kalau sudah jadi jenazah masukkan ke dalam kubur, ke dalam tanah. Yang ganteng, yang kaya, yang gagah, yang sehat, yang sakit, yang kudis-kudisan, yang kurap-kurapan, semua akan dimakan oleh belatung. Jasad kita ini akan dimakan oleh cacing. Hadirin yang kembali kepada Allah lah ruh kita, amal kita. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi amal, khususnya di zaman ini kata masyayikh kita, kata alim ulama kita hadirin adalah dakwah. Inilah setinggi-tinggi amal. Karena dengan dakwah yang kita laksanakan hari ini, dia akan menggerakkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar apalagi yang kecil. Lihat hadirin orang-orang yang istiqomah dalam dakwah ini. Yang kita anggap itu perkara yang sepele seperti menggunting kuku, dalam dakwah ini akan teramalkan. Menggunting kuku sebelah kanan dulu, mulai dari telunjuk sampai ke kelingking, dari kelingking kiri lagi sampai ibu jari, baru ibu jari kanan yang terakhir. Ini sampai perkara ini pun diamalkan. Jatuh nasi dari nampan, ini pun sanggup diamalkan. Doanya lillahi rosada, dia makan lagi. Masya Allah. Ini hanya orang-orang yang istiqomah dalam dakwah. Apalagi perkara yang besar seperti bab melaksanakan perintah sholat. Orang yang istiqomah dalam dakwah ini hadirin, jangankan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan daripada sholat nafil pun dia tidak mampu hadirin. Remuk hatinya, hancur hatinya kalau dia tinggalkan daripada ibadah-ibadah nafil. Begitu juga dengan Qur'annya, dia akan mampu membaca Qur'an 1 juz minimal setiap hari, bahkan 3 juz hadirin. Dengan mudahnya dia untuk mengamalkan itu. Kalau tidak hadirin kita lihat, walaupun maaf dia sekalipun dia itu satu orang ahli ilmu, katakan dia tamatan daripada pesantren, karena dia tidak terlibat dalam dakwah hadirin, berapa banyak dia tidak mampu mengamalkan ilmunya. Pada sebaliknya, dia orang awam, lalu dia sungguh-sungguh dalam dakwah ini. Lihat daripada Pak Abdul Rahim yang tinggal di Nias sana, dia hanya guru umum, tapi karena dia sungguh-sungguh dalam dakwah, maka anaknya telah diperbaiki Allah di usia yang sangat dini. Ada usia yang 8 tahun, 7 tahun, bahkan anak yang bernama Hanzalah telah mengkhatamkan Al-Quran, telah menghafalkan Quran 30 juz di usia 6 tahun. Masya Allah. Ini karena apa? Karena perjuangan, kesungguhan daripada orang tuanya tadi. Kalau tidak, seperti kita yang masih kurang kesungguhan, sudah ada anak kita usia 6 tahun, tidak juga, jangankan untuk hafal Al-Quran 30 juz, baca Quran pun belum pandai. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena kurangnya kesungguhan, sudah berulang kali 4 bulan. Ada sudah 13 kali 4 bulan baca Quran pun tidak pandai. Cemana itu hadirin? Karena kurangnya kesungguhan, 13 kali 4 bulan sudah berangkat luar negeri. Maka hadirin dalam dakwah ini diminta kesungguhan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apalagi hari ini hadirin, sebentar lagi Curug Udama ada di hadapan kita. Merupakan wadah yang Allah senangi, tempat yang paling Allah cintai, hal-hal yang paling Allah senangi, yang kita mesti terlibat di dalamnya. Kita mesti terlibat hadirin dalam perjuangan ini agama. Jika tidak, kita akan menyesal. Berupa harta, waktu, diri yang kita punya hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Bukan berarti kalau tidak kita gunakan untuk agama, tidak Allah tanya. Hari ini hadirin banyak orang takut beramal, takut nanti dia ditanya amalnya itu apakah karena Allah atau tidak. Para hadirin lebih parah lagi,
kalau waktu harta diri kita ini tidak kita gunakan untuk agama, Allah lebih marah lagi. Bahkan saking marahnya tak lagi dihisap, langsung tendangkan ke neraka. Banyak orang-orang kafir nanti di akhirat, dia berharap, ya Allah, kalau beginilah pahitnya, sakitnya hari hisab, langsung sajalah kami masukkan ke neraka, tidak usah lagi diperiksa-periksa. Dia sangka kalau sudah masuk neraka ada keringanan, seperti yang diproses kan, langsung aja lah masukkan ke apa, ke sel. Di sel memang dikasih makan kan. Kalau dalam proses ada yang dijepit pakai tang daripada kulitnya ini supaya mengaku kan. Lalu kalau dia dimasukkan ke sel tak lagi dijepit hadirin. Tapi kalau hari hisab sudah dihisab sangat keras, masuk ke dalam neraka, mereka akan berada la yamutu wala yahya, tidak hidup dan juga tidak mati. Di antara keduanya mana itu? Tidak dikatakan hidup, tidak hidup, dikatakan mati, tidak mati. Begitulah keadaan orang-orang yang berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, harta diri waktu kita ini mesti kita gunakan di jalan Allah. Insyaallah. Sehingga kita akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Satu saat, satu waktu kata Nabi, saatun mauqifu saatin fi sabilillah, berdiri sesaat di jalan Allah, khairum, lebih baik daripada beribadah, min kamil lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Ini hadirin, telah Allah obral, telah Allah banyakkan pahala bagi orang-orang yang berjuang ke agama. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nanti di juru kita ini di tanggal 1, jangan ada kita posisi di Makomi lagi. Insyaallah. Semua berangkat di Intikoli, kosongkan kampung, kosongkan Madinah kata masyayikh kita. Jangan sempat kita berada di rumah. Kalau tidak hadirin, kata masyayikh kita berada di antara 4 perkara manusia. Kalau bukan dia anak-anak, perempuan. Kalau enggak perempuan, dia orang uzur. Kalau enggak, dia itu munafik. Jangan sempat hadirin. Ini adalah masa-masa genting. Ini keadaan di mana-mana telah telah genting hadirin. Huru-hara. Benar-benar telah, tak bisa lagi kita katakan apa bahasanya. Katakan genting, mengerikan, mencemaskan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, kita jangan khawatir, ada Allah. Ada Allah yang menolong kita. Ada Allah. Pertolongan Allah tak akan pernah datang terlambat. Tak pernah terlambat hadirin. Kalau pertolongan daripada makhluk-makhluk, wajar saja terlambat. Walaupun itu pertolongan dari presiden, namanya manusia. Kalau Allah hadirin untuk menolong kita hambanya ini, kenapa dikatakan tidak akan terlambat? Karena Allah menolong kita tidak perlu dengan asbab, bahkan berlawanan dengan asbab. Inilah kalau Allah menolong kita. Maka supaya Allah menolong kita hadirin, intansurullah yansurkum. Kamu bantu agamaku, aku bantu kamu kata Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan di tanggal 1 bulan 9 ini. Jangan ada lagi orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang berjenggot. Mungkin yang belum tumbuh jenggotnya juga tetap berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama berjuang hingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih Pak yang niat tanggal 1 dari jur ini, Masya Allah, berangkat meninggalkan kampung demi memperjuangkan agama. Insya Allah Pak ya. Insya Allah.